Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-36. Mantapnya tekad Raden Martopuro. Di Semarang, Ki Patih Notokusumo siang malam pusing memikirkan perintah sang raja. Dalam hati Ki Patih kasihan kepada pasukan Cina. Juga sangat tidak enak hati kepada kedua kapitan Cina yang telah tulus mengabdi. Pada malam hari, Ki Patih memanggil Raden Martopuro. Ki Martopuro datang sendirian tanpa teman. Ki Patih berkata, "Bagaimana ini Raden? Sangat gelap hatiku karena sang raja dan para punggawa di Kartosuro kehendaknya tak menuju selamat dengan membatalkan rencana semula." Raden Martopuro menyembah. "Kalau saja perintah ini benar dilaksanakan, saya tak dapat menjalani, Kiai. Lebih baik saya mati di hutan. Kalaupun masih hidup, tak urung pasti dihukum bunuh atau dibuang. Kalau ada hal buruk, pasti ditumbalkan ke saya. Karena yang dulu Paduka Serai tugas menghubungi pasukan Cina dan membuat kesepakatan adalah saya. Yang membuat orang Cina bersekutu dengan kita juga saya. Kalau Paduka kan kerabat raja, mustahil dibuang. Sedang saya hanya abdi. Pasti kepala saya dipanjar di alun-alun." Ki Patih tertawa. "Walau diriku pun bisa saja bernasib seperti itu. Tak ada beda dengan kamu. Sang raja tak pernah melihat kerabat atau bukan. Nah, besok malam engkau lakukan pertemuan pribadi dengan Sapanjang dan Singseh. Katakan kalau sang raja sudah membuang orang Cina. Hanya diriku yang masih merasa kasihan. Tetapi aku takut kepada sang raja kalau tidak melaksanakan perintah. Besok kalau pasukan Cina sudah pergi dari Semarang, selanjutnya silahkan kalau engkau mau berbuat sesukamu. Aku tidak akan mencegah atau menyuruhmu. Doaku selalu menyertaimu." Raden Martopuro menyembah. Sejenak kemudian berkata sambil berlinang air mata, "Doa restu Paduka semoga saya dapatkan. Demi Allah dan Rasulullah, saya tak ingin berdamai dengan Kumpeni. Bila raja saya hendak merawat Kumpeni, saya tak ingin menurut. Saya mengabdi kepada Allah saja sendirian. Andai sang raja masih ingin menegakkan kemuliaan, walau dunia ini tinggal selebar daun kelor, saya tak akan bergeser dalam menjalankan tugas sang raja. Kalau Paduka dan sang raja hendak mengingkari kesepakatan dengan pasukan Cina, saya tak akan ikut serta. Walau nanti saya mati dan terkubur dalam tanah, itu tak jadi soal bagi saya. Bila besok pagi saya diserang dari berondong senjata oleh Kumpeni, sampai keturunan ke-16, semoga anak saya tidak ada yang berdamai dengan Kumpeni." Raden Martopuro menyembah dan mohon diri dari hadapan Ki Patih. Malam berikutnya Raden Martopuro ke pondokan pasukan Cina untuk menemui Singseh dan Sapanjang. Kepada kedua kapitan Cina, Raden Martopuro berkata, "Bapak, saya diutus oleh Ki Patih dan juga karena kehendak saya sendiri untuk memberitahu bahwa sang raja sudah membuang orang Cina. Pasukan Kumpeni yang sekarang diajak bergandeng tangan. Namun Raden Patih masih mengasihani pasukan Cina. Hanya saja takut melawan perintah sang raja. Maka Ki Patih berpesan kepada saya agar bicara dengan Anda berdua. Kalau besok pasukan Anda diserang, larilah ke arah timur." Singseh dan Sapanjang meneteskan air mata. Sejenak kemudian keduanya berkata, "Baik Raden, saya ucapkan terima kasih atas kabar ini. Namun engkau jangan lupa segera menyusul kami. Aturkan salam kami untuk Raden Patih Notokusumo." Tanpa banyak bicara lagi, Raden Martopuro minta pamit dan kembali ke pondokannya. Sementara itu, Ki Patih sudah mengumpulkan para punggawa Kartosuro. Tumenggung Rajaniti, Raden Mloyokusumo,
Raden Wiryadiningrat, tumenggung Mangkuyuda, tumenggung Wiraguna, tumenggung Singoranu, dan tumenggung Mangkupraja, tumenggung Mangunagara, juga Raden Sujonopuro telah menghadap semuanya. Ki Patih berkata pelan, "Perintah sang raja, kita disuruh segera menyerang pasukan Cina. Aku berencana memulainya besok pagi. Kalian semua bersiaplah. Yang kalian tempati di sebelah barat, selatan, dan timur. Sebelah utara kosongkanlah. Kalau ditanya oleh kumpeni, katakan kalau takut mengarahkan meriam ke selatan. Semoga nanti orang Cina sudah paham. Sudah, kalian bubarlah. Besok pagi bersiaplah." Pagi harinya para bupati sudah bersiap dengan prajurit bersenjata lengkap. Mereka telah mengepung pondok pasukan Cina dari arah barat, selatan, dan timur. Hanya bagian utara sengaja mereka kosongkan. Pasukan kumpeni paham dengan maksud orang Jawa. Pasukan Cina pun sudah tahu kalau mereka telah dikepung. Pasukan Sorogeni mendahului menyerang dengan berondongan tembakan. Pasukan Cina membalas dengan tembakan pula. Saling tembak terus terjadi dengan sengit. Kapitan Sapanjang menerjang barisan di arah timur. Pasukan Jawa yang diterjang menghindar. Pasukan Cina leluasa bergerak ke timur. Pasukan Jawa terus mengejar pasukan Cina yang lari menuju Demak. Kapitan Singseh mencoba menerjang barisan di arah selatan bersama pembantunya Muda Etik dan Ping Bulung. Ketiganya tak pernah terpisah. Prajurit Cina yang sedang sakit ditinggal di pondokan. Oleh pasukan Jawa, mereka dibunuh dan dipenggal kepalanya. Kepala-kepala orang Cina kemudian ditaruh dalam keranjang dan diaturkan kepada Ki Patih. Ki Patih lalu mengutus beberapa orang untuk menyerahkan kepala-kepala itu ke loji. Para komisaris loji menerima kepala-kepala dengan sukacita. Mereka mengucapkan terima kasih untuk kerja Ki Patih Notokusumo. Utusan Ki Patih mohon diri dan kembali ke medan perang. Sementara itu, Kapitan Singseh yang berhasil lolos dari pengepungan terus bergerak ke selatan sampai di wilayah Ambarawa. Mereka kemudian berhenti di Pringapus. Raden Sujonopuro disuruh untuk mengejar larinya pasukan Cina. Setelah berhasil mengejar, Sujonopuro menyerahkan titipan Ki Patih berupa 500 uang real dan 20 pucuk senapan. Kepada Kapitan Sapanjang juga dikirimkan 500 real dan 25 pucuk senapan. Sapanjang berada di wilayah Demak, di desa Wotan. Di sana mereka membuat markas. Kapitan Singseh setelah dikejar Sujonopuro berbelok ke timur, lalu menuju Demak dan bergabung dengan pasukan Kapitan Sapanjang. Di pondokan pasukan Jawa, Ki Patih memanggil Raden Martopuro. Setelah menghadap, Ki Patih berkata, "Bersiaplah, engkau aku utus ke negeri Surakarta. Serahkan surat ini kepada sang raja. Kalau engkau ditanya secara pribadi, katakan bahwa pasukan Cina sudah bersih di Semarang. Mereka lari ke timur dan sekarang berada di Demak." Raden Martopuro menyembah dan segera bersiap melaksanakan tugas. Dengan bergegas, Raden Martopuro berangkat ke Kartosuro sehingga siang hari sudah sampai. Pagi hari berikutnya, Raden Martopuro menghadap ke istana. Setelah melapor kepada Tumenggung Tirtowiguno, Raden Martopuro dibawa menghadap sang raja. Raden Martopuro mengaturkan surat dari Ki Patih kepada sang raja. Surat diterima dan dibaca dengan seksama oleh sang raja. Sang raja kemudian berkata, "Hi Martopuro, berapa prajurit Cina yang tertangkap?" Raden Martopuro menjawab, "Kira-kira 80 orang yang tewas, Paduka." Sang raja berkata lagi, "Martopuro, keluarlah dan beristirahatlah dulu. Besok menghadaplah lagi."
Raden Martopuro menyembah dan segera keluar dari istana. Sesampai di luar, Martopuro berpikir, kalau besok aku menghadap, bisa-bisa aku ditangkap dan diserahkan kepada Belanda. Lebih baik aku minggat saja. Raden Martopuro lalu berkata kepada para pengawalnya dari gerobokan, "Hei teman-teman, bersiaplah. Nanti malam kita berangkat." Malam hari, di tengah malam Raden Martopuro benar-benar minggat dari Kartosuro. Setelah sampai di gerobokan, Martopuro menyiapkan pasukannya. Semua orang gerobokan tunduk dan patuh.